Oke, kita bahas akhirnya ya. Maaf ini agak lama videonya keluarnya karena banyak kejadian ya, sakit dan seterusnya sibuk. Nah, ini hari Kamis, Jumat pagi, maaf ya. Baru bikin akhirnya Jumat pagi. Eh, Semoga sukses TO-nya. Kita bahas dulu dari pengetahuan kuantitatif. Pulpennya warna-warni, nggak tahu punya siapa. Kita pakai ini dulu aja karena pulpen hitamnya habis. Ya kita lihat dulu. Aku nggak tahu, lupa mana yang jadi kisi-kisi, mana yang tidak. Jadi aku lihat aja dari yang dilingkarin. Ya. Nomor 3, jika T1 sama dengan 1, T2 sama dengan 3, berarti TK sama dengan 2T min 1 plus 3 kali per TK min 2. Untuk kalau lebih besar dari 2, maka T5 berapa? Oke, ya sudah, kan gampang banget ini ya sebenarnya. Ya nggak sih? Kan cuma cari T5. Ya ini batas ini tadi, batas kita adalah garis ini ya. Aku takutnya nggak kelihatan suatu saat nanti. Ini PK3 nomor 3. Ya kan? Nah kan T5, kita nggak rumusnya dulu aja. TK itu kan sama dengan 2T-1 tambah 3 per T-2. Berarti kalau apa namanya? Kalau T5 itu kan ya udah dijabarin aja kan 5, berarti kan K-nya 5. Berarti 2T4 ya, karena kan K-1 ditambah 3 per T3. Nah, terus T4 kan bisa dijabarin. 2 kali ini ya dimasukin 4 kan ya, berarti 2 T 4 min 1 kan 3 plus 3 per T2, karena kan ini TK min 2, kalau K-nya 4 kan berarti 4 min 2 kan 2 plus 3 ya, atau mending pakai warna lain gitu ya, biar mumpung warna-warni ya, mumpung warna-warni dan aku sudah nggak batuk, ya semoga nggak batuk lagi hari ini. Biasanya kalau udah ngomong lama terus langsung batuknya kambuh. Ya, T4-nya dijabarin jadi 2 T3 plus 3 per T K min 2 berarti T2. Nah, wah ini enak banget pulpennya, aku mau beli ya. T3 juga bisa dijabarin ya. T3 kan dijabarin nih pakai warna oranye nih. T3 dijabarin jadi ini sama ya. 2. Ini kelihatan nggak sih? Semoga kelihatan ya. 2 T2 ya, berarti kan T min 1. 2 T2 plus 3 per T2. Nah, terus ini kan T3. Kan T3 juga bisa dijabarin lagi kan, ya nggak sih? Ya, kita jabarin lagi nih. 2 dikali, ya, dikalinya tambah gede nih ya. 2, mana apa ya, mana hijau lah ya. Terus T3 nya dijabarin. T3 nya dijabarin jadi, wah ini nggak kelihatan hijaunya, tapi cuma ada itu ya. Yaudah ya, 2 T berapa ini berarti? T2 ya, karena kan T min 1, T2 plus 3 per T1, karena kan K min 2 ya. Terus masih plus 3 per T2 ya. Itu masih plus 3 lagi dari sini ya, plus 3-nya. Terus per pot. Ini T1 nggak sih harusnya? Ini aku salah ya, ini harusnya T1. Ini T1 nih harusnya. Ribetnya ini semua. Soal begini tuh nggak suka, aku males ya. 2 dikali T2 plus 3 per T1. Udah. Terus dimasukin aja ya angka-angkanya ya. Udah, kita pakai umum aja ya. Dimasukin angka-angkanya ya. Berarti kan 2 dikali 2 dikali 2 kali T2. T2-nya berapa ini? T2-nya kan 3 ya. Kali 3 plus 3 ya. Per T1-nya kan 1 ya. Ditambah 3 per T2-nya kan 3. Ini masih plus 3 per 2 dikali. Oh ini baru, ini apa sih? Enggak, ada bener ya. 2 dikali T2. Oh ini 2-nya di atas ya berarti ya. Nah ini tadi ya ini. 2 kali berapa sih? 2 kali T2. 2 kali T2
Wah, ini gini berarti ya yang benar ya. Ini gimana sih aku nulisnya ya? Maaf ya salah-salah dikit. Ini warna-warni pusing lihatnya juga ya ternyata ya. 2 kali T2. T2 berapa sih? T2 3. Terus plus 3 per T1 kan 1. Udah tinggal dihitung aja ya. Ini kan apa nih? Dari sini aja deh. 2 dikali. Ini kan 6. 6 tambah 3 9. 9 kali 2 18 tambah 3 21. 21 bagi 3 7 ya. Kali 7 plus 3 per ini kan 6. 6 tambah 3 9 per 1 9. Ya udah, ini kan berarti 14 tambah 3 17 per 9. Ya. Malas banget nih soal ini. Ya, nggak jelas. Langsung ke nomor 2 aja. Nomor 4 berarti ya, ini ya. Kayaknya paling visible warna tinta ungu ya. Jadi kita pakai ini. Jadi ini videonya 4K. Kalau mau kekecilan silahkan di zoom, bisa di zoom jadi gede. Ya lihatnya di komputer, di laptop. Nah, ini kan satu persegi kecil berada dalam sebuah persegi besar, ya kan? Seperti dalam gambar. Jika keliling persegi kecil 48, luas daerah yang dihasil adalah 145, maka keliling persegi besar adalah gimana? Keliling persegi itu kan sama dengan 4 kali sisi toh, ya kan? Berarti keliling perseginya kan 48 yang kecil itu. 48 sama dengan 4 kali sisi, ya. Berarti sisinya kan adalah sisi kecil gitu ya. Sisi kecil. Berarti sisi kecilnya adalah 12 ya kan, dibagi 4 tuh, ya kan? Nah, terus kan luas diarsir ya. Luas arsir itu kan sama dengan luas besar dikurangi luas kotak kecil ya. Nah, berarti kan luas arsirnya kan 145 itu sama dengan sisi besar kuadrat, karena kan luas kotak itu kan sisi besar. Sisi kuadrat maksudku. Luas kotak kan sisi kuadrat. Dikurangi sama luas yang kecil. Yang kecil kan sisinya 12. Berarti dikurangi 144. Nah, ini pindah sana ya. Berarti kan jadinya ditambah ya. Jadinya 289 sama dengan sisi besar kuadrat. Nah, ini di akar dong. Jadinya kan 17 ya. 17 sama dengan sisi besar. Berarti kalau keliling yang besar, keliling kan 4 kali sisi ya. 4 kali sisi besar berarti 4 kali 17. Berapa ya? 40 tambah 28, 68. Iya, jawabannya D. Selesai, gampang. Itu soal SD ya, gampang sekali. Oh, ini kok bisa sih akarnya 28, 9, 17? Ya makanya dihafalin. Kalau nggak ngafalin nggak akan bisa. Dulu SD aku ngafalin semua itu di SD. Ya, SD itu kan waktunya banyak ya buat belajar, banyak banget. Sampai waktu mainku, setiap hari main pagi sampai malam aja bisa belajar. Nah, kalian ngapain dulu? Aku juga nggak tahu ya. Kalau misalnya dulu sudah melakukan kesalahan besar tidak belajar, ya sudah, sekarang belajar. Dihafalin ya, jangan merasa kalau hafalan akar itu lebih rendah dari kalian. Itu penting sekali. Justru kalau ini nggak bisa ngakarin, nggak bisa ngitung, mau segampang apa soalnya, kalau melibatkan akar dan kalian nggak bisa ngakar, ya nggak bisa. Ya, silakan searching hafalan kuadrat akar gitu ya, dihafalin. Terus hafalan sin konstan, sudut istimewa yang 30 derajat, 60 derajat dan seterusnya juga. Ya, ayo kita tuh harus mau dari yang kecil ya. Kalau yang kecil nggak mau, ya nggak usah kuliah, ngapain? Buat apa? Ini namanya sombong. Ya, kalau misalnya tanyalah dosen-dosen yang ngajar. Ya, nanti pas mereka mengeluh, kok ini kalian gini aja nggak bisa sih. Itu akibat dari kalian sombong yang mudah aja nggak mau dihafalin. Ya, oke, yang nomor 6 ya. Nomor 6, jika 12,5% dari sebuah bilangan adalah 1,25 dikali 1,25, maka 200% dari bilangan tersebut adalah. Oke. Ya, 12,5 kali 1,25 itu kan adalah ini bukan sama dengan ya, ini aku ngomongin dia berhubungan dengan 12,5% dari bilangannya. Nah, kita mau nyari yang 200%, itu berapa sih? Ya kan? Ya udah kan, tinggal pakai perbandingan biasa ya. Jadi nilai yang ditanya itu sama dengan yang ditanya per yang diketahui dikali sama nilai yang diketahui. Gitu kan SD ini ya. Yang ditanya selalu di atas. Mungkin dulu gurunya ngomongnya gitu kali ya. Ya, yang ditanya memang selalu di atas. Berarti nilai yang ditanya, berarti yang 200%-nya itu sama dengan yang ditanya goblok. Nilai yang ditanyakan ya ditanya ya. Maaf ya.
nilai yang ditanya itu sama dengan persen yang ditanyakan 200 tuh, ya sudah 200% dibagi sama yang diketahui 12,5% dikali sama nilai yang diketahui ini 12,5 dikali 1,25. Coret yuk yang sama nih, persen kan sama-sama persen, coret ya. Persen kan per 100 soalnya. 12,5 sama ya. Tinggal 1,25 dikali 200 ya. Ini komanya ilangin karena ini ada 02. Berarti tinggal 125 kali 2. Berarti 250. Wah, ini view-nya bagus banget ya. Jawabannya B. Ya, sama ngitung-ngitung per peran ya, jangan sampai salah. Itu tuh anak TK. Kalau misalnya kalian nggak bisa, jangan, nih kebanyakan orang tuh gini, nggak bisa ngitung-hitungan. Ya udah, kalau kamu mindset seperti itu nggak akan bisa selamanya. Nggak usah buru-buru TBK, repot banget sih. Mending udah diem aja. Jadi beban orang tua aja selamanya. Ya, jadi jangan mengeluh terus sampai mate gitu ya. Mulai kerjain, beli-beli buku TK tambah-tambah, dikerjain. Nggak apa-apa, itu nggak usah malu. Belilah, walaupun kalian dari SMA ngerjain buku TK, tambah-tambahan, SD, tambah-tambahan kali-kali. Itu nggak perlu malu. Justru itu yang harus kalian lakukan. Ya, justru itu yang nanti orang-orang pada salut. Lu kok mau sih belajar kayak gitu? Padahal itu nggak penting. Nah, itu orang yang goblok yang ngomong kayak gitu. Itu penting ya. Bangunan itu kalau nggak ada pondasinya ya rubuh dong. Kalau nggak punya pondasi berhitung, ngapain ngitung? Singkat, padat, dan jelas bro. Ya, ini kimia ya, maaf ya. Ini PK, tadi kita ngomongin PK. PK itu berarti nggak masuk peluang. Statistika bukan ya. Limit trigono bukan, itu matematika. Oh ya, aku bahasnya saintek ya. Jadi nanti yang sosum mohon maaf antara dibahas terakhir atau tidak dibahas. Turunan juga bukan ya. Ini peluang nggak sih? Soal itu kecampur-campur kan aku nggak jelas ngapainnya. Ini apa? Ini apa lagi? Ini kan udah pernah ya. Ini kan sudah pernah. Ya tapi nggak apa-apa sih kalau mau dibahas lagi. Ya sudah. Yuk bahas lagi. Nomor 11. Nomor 11. Alah, ini sampai bosan aku bahas soal ini ya. Akar dari X kuadrat per 25 dikurangi X kuadrat per 36. Ya, disamain penyebut ya. Samakan penyebut. Nah, ini juga nih. Ya, samakan penyebut. Itu kata kunci. Harus belajar itu. Gimana sih caranya main penyebut? Ya, tinggal ini dikali ini. Ya, 25 kali 36. Terus ini kan biar jadi ini kali ini kan kurang 36. Berarti ini 36-nya kali sana. 36x kuadrat. 25-nya kali sana. 25x kuadrat. Nah, terus kan ini masih dalam akar ya. Terus ya udah, ini kan 36 kurangi ini kan 11 ya, 11x kuadrat per 25 itu kan sebenarnya 5 kuadrat. 36 kan 6 kuadrat ya. Di akar. Yang ada kuadratnya di akar semua, dikeluarin dari akar berarti di akar ya. Jadinya kayaknya balik ke umum aja nggak sih? X kuadrat kan di akar jadi X. 5 kuadrat di akar jadi 5. 6 kuadrat di akar jadi 6. Gitu ya. Ya sudah gitu aja. Berarti masih ada akar 11 ya. Berarti X per 30 akar 11 tuh. Nih, DE ya. Dah, terus ini kok ya. Mungkin ini soalnya kan ini udah pernah. Aku nggak mungkin ini nggak mau bahas lagi. Ini ada di pembahasan TO2 ya. Aku nggak mau bahas ini lagi, sudah capek yang ini aja. Yang nomor 13. Nomor 13 itu kan akar pangkat 4 dari A tambah akar pangkat 4 dari 9 sama dengan 1 per 2 min akar 3. Ini yang ditekankan itu adalah merasionalkan ya. Merasionalkan pecahan. Nah, ini aku di SD aja ada. Tolong ini di review. Merasionalkan pecahan, nggak usah malu. Nggak bisa ya udah. Ya goblok memang, tapi ya sudah, terus belajar. Jangan mengeluh atau malu. Kalau mengeluh nggak akan bisa. Akui aja kebusukannya. Kebusukan itu harus diakui terus diperbaiki. Jangan disembunyikan, nggak akan pernah selesai. Nah, ini kita kali sekawan ya. Sekawan itu kan begini. Kalau yang bawah belum rasional, kita kali sekawan. Sekawan ini kan A min B. A min B itu sekawannya A plus B. A min B itu sekawannya A plus B ya. Sekawannya harus atas bawah ya. Jadi A-nya kan 2 plus B dan harus atas bawah sama. Karena kita nggak boleh mengubah nilai. Nggak boleh semena-mena ini dikali 2 gitu, nggak boleh. Kita harus ngali sama 2 plus akar 3, tapi habis itu dibagi sama 2 plus akar 3 supaya nilainya nggak berubah. Jangan lupa kalau wah batuk. Jangan lupa kalau ada A min B kali A plus B itu hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Nah, berarti ini kan
Yang bawah kan A plus B kali A min B. Ya berarti hasilnya A kuadrat min B kuadrat ya. Ini udah kayak muntahan unicorn ya, warna-warni. Yang atas kan nggak ada pengalinya ya. Jadi tinggal ditulis saja 2 plus akar 3. Yang bawah tuh berarti A kuadrat. A kuadratnya kan berarti 2 kuadrat kan 4. Min B kuadrat berarti 3 akar 3. Akar 3 dikuadratkan kan 3. Berarti hasilnya kan 2 plus akar 3 per 1. Per 1 kan nggak ada artinya ya. Berarti 2 plus akar 3. Nah, terus dicocok lagi aja. Ini kan harusnya sama dengan ini. Sama dengan A akar pangkat 4 sama akar pangkat 4 dari 9. Ya. Nah, akar pangkat 4 dari 9 kan akar 3 loh. Ya kan? Sama aja kan ini. Berarti cocok lagi aja. Berarti akar pangkat 4 dari A itu sama dengan 2. Ya. Berarti ini sama dengan ini. 2. Jadi tinggal kamu tulis ya. Akar pangkat 4 dari A sama dengan 2. Dipangkat 4-in. A sama dengan 2 pangkat 4. Kedua sisi dipangkatin 4. A sama dengan 2 pangkat 4. Berapa itu 2 pangkat 4? 16. Ya, berarti A-nya 16. Ya, gitu aja. Kata kuncinya merasionalkan pecahan. Ini aku nggak mau bahas lagi, sudah bahas sih soalnya. Ini turunan 1 belum. Ini kimia. Mana dia? Analisis ini ya. Kayak banget ya hari ini pekerjaanku. Ini bukan ya? Bukan nih. Maaf ya guys, ini minim persiapan, minim editing, karena nggak ada editing sama sekali. Nah ini dia. Oke. Apabila data tersebut ditambahkan dengan sebuah bilangan asli diperoleh rata-rata 6, mana hubungan yang benar antara kuantitas. Oke, ini ada bilangan nih, nomor 18 ya. Aku nggak tahu ini PK berapa, atau diskusi atau apa, aku nggak peduli, yang penting soalnya ini. Diketahui data ya, 1, 2, 4, 7, 8, 10. 1, 2, 4, 7, 8. Jika ditambah bilangan asli diperoleh rata-rata 6. Ya udah berarti kan 1 tambah 2, 4 tambah 7 tambah 8 tambah 10 ditambah suatu bilangan X. Kalau di rata-rata berarti dibagi jumlah bilangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibagi sama 7 hasilnya adalah 6 ya. Nah terus tinggal pindah ke sana. Berarti 42 sama dengan 42 ya, 6 kali 7 ini kan 3, 7, 14 ya, 22, 32 ditambah X, berarti yang ketemu X nya sama dengan 10 ya. Nah pertanyaannya kuantitas P dan Q gimana? P itu kan selisih median dengan rata-rata data yang baru. Selisih median dan rata-rata data baru. Oke, anggap aja median baru dan rata-rata data baru ya. Nah, data barunya itu kan berarti, ini kan X-nya 10 ya, kita udah tahu ya. Berarti kan data barunya adalah 1, 2, 4, 7, 8, 10, 10. Gini. Ya. Nah, ini aku mau kipas dulu. Nah, mungkin itu yang bikin batu ya. Nah, median itu kan nilai tengah ya. Nilai tengahnya coba kita coret dari samping aja. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, mediannya 7 ya. Ini median nilai tengahnya. Nggak kelihatan tuh pasti. Ya, kelihatan dikit ya. Terus rata-ratanya kan 6 ya. Berarti P-nya, mediannya itu berapa? Oh, sorry. P-nya itu adalah selisih median dengan rata-rata data baru. Mediannya 7. Data yang rata-rata data baru kan 6. 7 min 6 berapa? 1. Ya sudah. Berarti kan 1 P-nya. Q-nya 2. Berarti kan P lebih kecil dari Q. Selesai. Nomor 19. AC adalah diameter lingkaran. Mana AC? Nah, itu dia. Terus kita kerjain di sini aja ya kalau begitu karena ini soalnya gambar. Nah, putuskan apakah pernyataan berapa besar studi. Oke. 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 Sebentar, ini kalau misalnya X sama dengan 2Y ya. X sama dengan 2Y. Ini 2 kalinya ini. Ini tuh kayaknya tidak. Ini ya. Tidak. Susah ini.
kayak gini. Kalau misalnya ya AB sama dengan BC, AB sama dengan BC, begini ya misalnya ya, sama. Kalau sama berarti kan ini juga X kan, ya enggak? Terus berarti yang ini 180 min X. Karena kan ini lurus gitu ya. Nah, terus kalau ini X, berarti ini bisa ya? Nggak bisa nih bro. Oke, terus gini aja deh ya, kan kalau misalnya nih ini X berarti yang ini kan adalah 180 min 2X ya kan. Nah, kita nggak tahu tuh itu berapa. Hap 90. Kalau ada lingkaran tuh begini tuh segitiga apa sih? Nah, berarti ini 45 nggak sih? Kalau begitu ini 45, ini 45, ini iya dong, ya kan? Kalau ada lingkaran, kan misalnya kita bikin segi 4 nih dalam lingkaran itu. Ya, segi 4 ya, menganggap ini segi 4 yang benar. Nah, kita bikin segi 4. Kan gini, ini sama aja kayak ini diameter. Ya kan? Ini diameter. Berarti kan kalau misalnya ini juga diameter kan? Berarti kan ini siku-siku. Berarti ini kan ini 45, ini 45 dong. Ya enggak? Berarti kita sudah tahu kalau misalnya ya kita pakai informasi 2. Informasi 2 ya, itu kan bilang kalau ini sama ya. Berarti kan sama aja kayak ada persegi di dalam kotak ya. Kan kalau kita terusin kan jadi persegi gitu. Ini sama semua. Berarti kalau gitu X-nya adalah 45. Ya, karena ini juga 45, biar ini 90. Seperti persegi. Ya, berarti ini X-nya 45. Ini 45 juga. Berarti ini kan 180 min 90. Berarti ini 90 nih siku-siku. Nah, terus ini kan 45. Nah, kita nggak tahu ini berapa ya. Kita nggak tahu ini berapa. Ini kita tahu 180 min 45 itu kan 135. Wah, berarti kita kayaknya perlu informasi pertama juga. Ya nggak sih? Perlu informasi pertama juga. Soalnya informasi pertama bilang kalau X sama dengan 2Y. Ya, berarti kalau X sama dengan 2Y, padahal kita udah tahu X-nya kan 45 tadi, ya kan? Karena tadi teori ini ya. X-nya kan 45, berarti Y-nya kan jadi 45 sama dengan 2 kali Y, berarti Y-nya kan 22,5, jadi tahu. Tapi kalau pernyataan satu aja nggak bisa menyimpulkan apa-apa, karena kita kan tadi kalau pernyataan satu aja tanpa pernyataan 2, kita nggak tahu kalau ini siku-siku, dan kita nggak tahu kalau ini sama panjang, ya jadinya kita nggak tahu ini berapa sudutnya. Jadi dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan, tapi satu pernyataan aja nggak cukup. Gitu ya, kayaknya aku coba bisa jelasin di situ, soalnya kalau yang bagian begini tuh agak susah kalau mau ditulis. Gitu ya. Yuk lanjut lagi aja. Ini masih ada PK. Oke. Nggak kelihatan. Oke, ini tak pergeser aja ya. Ini titik B, ini setengah B, 2B. Ini A 0,2. Ini C min 2B, min 3B. Sepertinya gitu ya, karena mataku juga agak minus. Pertanyaannya adalah koordinat C. Nah, ini gini aja, kalau ada titik begini, kita bikin aja. Ini kan titik dalam satu garis yang sama ya. Kalau titik dalam satu garis yang sama, pasti gradiennya sama. Gradiennya sama, karena mereka terletak pada garis yang sama gitu ya. Jadi ya udah, gradien itu kan tinggal delta Y per delta X toh. Ya kan? Berarti ini kan kita kerjain dua-duanya. Kita pakai titik A sama B dulu ya. Kita pakai titik A sama, ya kita kerjain di sini aja ya. Kita pakai titik A sama B ya. Titik A sama B. Titik A sama B. Berarti kan gini ya. Selisih Y-nya berarti kan 2B min 2. 2B min 2 ya. Per selisih X-nya berarti setengah B min 0.
setengah B min 0. Nah, itu yang A sama B. Kalau yang A sama C ya, itu berarti AC ini ya. Berarti kan selisihnya kan 2 min 3. 2 selisih Y-nya ya, kan delta Y per delta X. Selisih Y-nya adalah 2 min 3B, berarti kan jadinya plus ya. Karena min ketemu min, kan ini min ini ya. Berarti 2 plus 3B per 0 plus 2B. Kita tinggal dikerjain ya. Ini kan jadinya 2B min 2 per setengah B sama dengan 2 plus 3B per 2B. Ini B-nya coret aja nggak sih? Set gitu kan. Terus habis itu ya udah nih. Tinggal kali silang ya. Ini kan setengah kali sana. Setengah kali sana ya jadinya atau gimana ya? Ya udah deh. Gini aja, ini setengahnya naik aja ya, jadinya 4B min 4 ya, karena kan 1 per 2, 2 nya naik ke atas, sama dengan 2 plus 3B, ini 2 nya kali ke sana juga ya, berarti jadinya 8, ini 8, karena 2 yang ini naik ke sana. Nah, terus kan ini pindah ke sana 3B nya, ini 8B dikurangi 3B jadinya 5B, terus min 8 nya pindah ke sana sama dengan 10, berarti B nya sama dengan 5, yes, kalau B nya 5, ya berarti wah ini aku salah di mana ya, B nya 5 B nya bukan 5 anjir ngantuk banget ini, B nya 2 ini kan dibagi 5 ya, B nya 2 ya udah, B nya 2 padahal kan C itu min 2B min 3B, berarti jadinya adalah min B nya 2 ya, berarti min 4, min 6 ya, jawabannya B ya, karena B nya kan 2, min 2B kan min 4, min 3B kan min 6. Terus mana lagi? Ini nggak dibenerin ya? Ini dibenerin. Didefinisikan kurung kotak A itu bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan A. Yang lebih besar, bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan A. Oke. Ya, oke. Ya. Jika X sama dengan 4, maka hasil dari ini. Oke, dimasukin ya. Ini kan 3 min 5 kali X ya, berarti min 5 kali 4 per 4. Berapa ini? 20 ya? 3 min 17, berapa itu? Aduh, males udah nggak bisa ngitung ini. 3 min, goblok. Sorry. 3 min 20 ya, aku malah langsung mikir jawabannya. Min 17 jawabannya ya. 3 min 20 itu min 17 per 4. Nah, min 17 per 4 itu kan berapa sih? Min 4 kali 4 kan 16, sisanya 1 ya. 4,1 per 4 itu berapa? 25. Min 4,25. Berarti bilangan bulat yang lebih besar, ingat ini tanda negatif ya. Berarti bilangan bulat yang lebih besar dari min 4,25 itu bukan 5 ya, bukan min 5 tapi min 4. Kan min 4 lebih besar dari min 4,25. Bukan min 5 ya, hati-hati kan ada minusnya. Min 5 itu lebih kecil daripada min 4,25. Karena minus kan semakin besar angkanya malah semakin negatif, semakin kecil. Gitu ya, ini gampang banget ini. Ini juga gampang ya, gini-gini. Misalkan apa ini, tanda ini dan tanda itu ya. Menyatakan operasi penjumlahan plus, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Oh, 6. Oh, kamu disuruh nebak tandanya apa gitu ya. 6 bulat 3, segitiga 4. Itu lebih besar dari 5. Ya, berarti harus dicoba satu-satu ya. Yang nomor 1 kan, berarti kalau misalnya bulatnya kurang, segitiganya kali ya. Berarti 6 min 3, kayaknya mending ungu aja ya. Berarti kan 6 min 3, karena kan bulatnya kan minus ya. 6 min 3 dikali sama 4 ya. Oke, terus ini berarti ini harus urut nggak ya? Aku tuh bingung ya waktu gini tuh, harus urut atau gimana ya? Oke, gini aja. Anggap aja kita mengikuti aturan yang kali duluan, bagi duluan itu ya, baru tambah kurang. Jadi kan 3 kali 4 kan 12. 6 min 12 itu kan min 6. Berarti nggak bisa ya, karena harus lebih dari 5. Kalau kurang kemudian bagi, ya boleh juga nih. Berarti 6 min 3 dibagi 4. Nah, 6 min 3 per 4 ya. 6 dikurangi 3 per 4. Berarti kan 5 seperempat. Ini masih lebih besar dari 5 ya. Terus kalau bagi kemudian kurang. Berarti 6 bagi 3 kurangi 4. 6 bagi 3 kan 2. Min 4 kan min 2. Berarti salah ya. Karena harus lebih besar dari 5. Kalau bagi kemudian kali. 6 bagi 3 kali 4.
6 bagi 3 kan 2, kali 4 8. Berarti benar ya, lebih besar dari 5. Berarti hanya 2 dan 4 saja. Ini mudah-mudah ya. Ini apa ini? Masih sama. Ini yaudah, ini matematika. Ini PK atau apa ya? Jangkauan tadi kita sempat ngomongin rata-rata nggak sih? Sempat. Ya udahlah kalau di sana terlanjur. Tapi kalau ini kayaknya matematika biasa nggak sih? Oh ini PK. Oh yaudah. Oke, nomor 12 ya. Wah, 14. Sorry, maaf. Kayaknya mending yang lain dulu aja nggak sih? Aku malas jujur aja soalnya ini. Pada himpunan semesta 3577B, P adalah bilangan bulat. Nilai median dari himpunan S yang mungkin adalah, ya, anggap aja pertama, kalau B-nya lebih besar dari 7 ya. Kalau B-nya lebih besar dari 7, ini aku sengaja di bawah sini nggak sih? Karena nanti nggak muat yang atas. Kalau B-nya lebih besar dari 7, berarti nanti kan B-nya tetap di situ ya. Berarti 3, 5, 7, 7, B. Nah, berarti nanti mediannya kan 7 ya. Tapi kalau misalnya B-nya itu sama dengan 7, 3, 5, 7, 7, 7. Berarti nanti mediannya juga 7 ya. Kalau B-nya itu antara, kita ganti warna gitu ya kalau setiap beda ini ya. Kalau B-nya di antara 7 sama 5 gitu ya. Misal 6 berarti ya. Berarti B-nya 6 gitu ya. Nah, alias 6 B-nya. Ya berarti kan 3, 5, 6, 7, 7. Berarti medianya 6. Nah, ganti lagi apa ini? Warna biru. Tapi kalau medianya di antara 3 sama 5, 3, B, 5, maksudnya B-nya ya, maksudnya B-nya di antara 3 sama 5. Berarti nanti 4 ya. Berarti 3, 4, 5, 7, 7. Berarti medianya 5. Dah, berarti cuma bisa 5, 6, 7, 7. 5, 6, 7, 8. Nggak mungkin, berarti jawabannya A. Gampang sekali, dicoba aja. Ya. Terus yang ini nih. Titik bawah ini yang tidak, titik di bawah ini yang tidak dilalui oleh garis. Ya, ini aku tulis ini buat yang nggak bisa ini ya, nggak bisa dengar. Titik bawah ini yang tidak dilalui oleh garis yang melalui titik negatif 1,3 dan tegak lurus ya, ini tegak lurus. Garis Y sama dengan X sama dengan 3 plus 2Y. Nah, ini gimana caranya? Ini multipek aja nggak sih? Biar aku bisa menulis di bawah sini. Oke, kita coba aja ya. Nah, kita bikin dulu garisnya ya. Garisnya itu apa sih? Kita bikin dulu garisnya. Garis yang dimaksud itu apa? Kita mikir dulu garisnya. Ini kan saya gradiennya dulu ya. Ini kan berarti aku tuh sukanya dibikin jadi bentuk Y sama dengan MX plus C. Karena M itu udah gradien ya. Jadi mending ini pindah dibagi 2 ya. Bagi 2 berarti setengah X sama dengan 3/2 tambah Y. Nah, ini kan M itu koefisien X-nya ya. Berarti koefisien X-nya kan ini setengah. Berarti gradiennya sama dengan setengah. Padahal kalau tegak lurus ya, tegak lurus itu kan M1 kali M2 sama dengan min 1. Ya sudah, berarti kita kerjain M1 kali M2 sama dengan min 1. Berarti setengah kali M2 sama dengan min 1, berarti M2-nya sama dengan min 2. Ya, terus kita bikin garisnya kan, selain garis itu tegak lurus dengan garis ini, yang mana gradiennya berarti ini, min 2, dia juga melalui min 1,3 ding ya? Ya, min 1,3. Ya sudah, kita buat garisnya dulu ya. Ini karena ini nggak dipakai, kita tipek saja. Kita kan mau butuh space yang besar. Yo. Ya sudah, kita buat dulu garisnya ya. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min Y1-nya kan 3 sama dengan gradien yang tegak lurus tadi min 2 kali X min X1-nya kan min 1, ketemu min jadi plus 1. Berarti Y sama dengan min 2X. Y sama dengan min 2X, min 2X, min 2 tapi ketambahan 3, berarti plus 1. Nah, kalau mau tahu dilalui atau tidak, itu kamu tinggal masukin aja titik-titiknya ke dalam ininya, ke dalam garisnya, apakah benar. Ini kan 3,5 ya. Ini tak perbaiki dulu kali ya. 3, min 5. Ini min 2,5.
Ini min 1,3, ini 4, min 6. Jadi masukin aja ke sini ya. Ini kan yang ini misalnya nih, yang 3, min 5. Y-nya 3. X-nya 3. Masukin X-nya 3, berarti min 6 ya. Min 6 plus 1, berarti min 5. Berarti kan Y-nya min 5. Bener gak sih min 5 sama dengan min 5? Berarti yang ini bener. Dan seterusnya yang dicoba aja ya, nanti yang bener yang mana. Ya, ini langsung udah ada yang jawab, ini berarti jawabannya 1, 2, 3A. Ya, aku coba aja ngecek yang D, yang nomor 4 ya maksudku. Masukin X-nya min 6. Min 6 kali min 2 kan 12, tambah 1, 13. Salah, maaf, ini kan X-nya ya. Min 2 kali 4, salah. Min 2 kali 4 X-nya, berarti min 8. Min 8 tambah 1 kan berapa? Min 7. Padahal Y-nya min 6, salah ya. Kalau yang nomor 2, X-nya min 2. Min 2 kali min 2 kan 4, tambah 1, 5. Y-nya 5, benar. Dah, berarti jawabannya 1, 2, 3. Terus kita yang ini, waduh kok ini yang males ya aku. Diagram di bawah ini menyajikan data banyaknya penduduk wanita di kecamatan A dan B berdasarkan banyaknya anak. Kecamatan A yang mana? Itu nggak ketok ini. Oke, ini ya pokoknya yang kiri A, yang kanan B ya. Itu AB terus. Ini A, B, A, B, A, B, A, B. Nah, terus ini berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar? Aduh, jujur gue males ya. Dan ini masih banyak kerjaanku. Ini hitung satu-satu ya. Itu kita lihat dulu yang mudah aja, modus. Modus itu kan yang paling banyak. Kalau yang kecamatan B kan modusnya yang 4 ini ya. Yang B. Kalau yang A itu kan modusnya yang paling banyak di A mana sih? Yang paling banyak di A itu ini ya, 2. Modus banyaknya anak di kecamatan B sama dengan modus banyaknya dari data gabungan. Oh, maunya data gabungan. Kalau data gabungan itu berarti kan digabung semua ya. Ini kan kalau digabung 350, ini kan 950, ini 850, ini 750. Kayaknya yang paling banyak 950 ya. Berarti rata-rata gabungan, maksudnya data gabungan modusnya juga 4. Berarti 4 benar. Aduh, jangkauan banyak anak di kecamatan B lebih kecil daripada jangkauan dari data gabungan. Oke, data gabungan kan jangkauannya kan, ini kan data gabungan kan yang paling tinggi 5, yang terendah 1 ya, berarti jangkauannya 4 ya. Data gabungan jangkauannya itu 4. Dari 5 dikurangi 1. Tapi kalau data jangkauan di kecamatan B kan paling rendah itu adalah 2, banyak anaknya 2. Kalau yang kecamatan yang paling tinggi itu di kecamatan B adalah 5. 5 min 2 kan 3. Jangkauannya berarti 3 yang kelas B ya, yang kecamatan B ya. Berarti kan benar ya, lebih kecil. Berarti yang nomor 3 benar. Median banyaknya anak dari data gabungan sama dengan 2 kali median banyak anak di kecamatan A. Aduh. Juga males ya. Aduh, nggak boleh masuk. Oke, rata-rata banyak anak di kecamatan A lebih kecil daripada kecamatan B. Oke, kecamatan A itu berapa sih? 100 kali 2, 100 kali 1, berarti kan 100. Ditambah sama 450 kali 2, 900. Ditambah 250 kali 3, 750. Ditambah sama 150 kali 4, 600. Ditambah sama 50 kali 5, 250. 1000 ya, 2600 bagi 5 ya. 2600 bagi 5. Karena kan rata-rata dibagi datanya. Dibagi apa sih ini? Ini jumlah anak. Dibagi berapa? Ini dibagi apa ya? Yang anaknya 1 100. Anaknya 2 kan 450. Dibagi 5 bukan ya? Ini kok aku jadi bingung sendiri sih. Ada berapa keluarga sih ini? Kita dibagi 5 kali ya, gitu aja ya. Dibagi 5 kategori atau 5 apa ini? Kok mau jadi bingung ya? Ini aku udah ngantuk ini tandanya ya. Mending kita skip dulu aja deh ya. Ini kita skip dulu, nanti kita balik lagi ke sini. Nanti kita balik lagi, maaf ya. Loh, udah habis. Lah, jadi tinggal ini doang ya belum?
Ya sudah, bentar. Itu maksudnya datanya apa sih? Ini kan maksudnya kayaknya mendata banyak anak dari suatu wanita, gitu kan? Benar nggak? Kalau iya, berarti nanti harusnya kita bagi jumlah wanitanya. 100 tambah 450 kan 550. Tambah 250 kan berapa itu tadi? 600. 800 ya. Tambah 200 kan 1000. Berarti dibagi 1000. Berarti rata-rata anaknya adalah 2,65. Ini rata-rata dari yang A ya. Rata-rata dari yang A. Kemudian rata-rata dari B itu adalah, kita nggak usah terlalu dibahas yang PK ya, maaf ya. 300 kali 600, 900 kali 900 tambah 800 kan 1700 tambah 300 kan 2000. Berarti yang B rata-ratanya 2000 dibagi 2000 itu adalah total wanitanya ya. Kalau total anaknya 300 kali 2, 600 ditambah 600 kali 3 kan 1800 ya. Berarti 2400 ditambah 3200 karena 800 kali 4. 2400 tambah 3200. 5600 ditambah 2400 ditambah 3200. 5600 toh, 5600 ditambah 300 kali 5 itu berapa? 6000. Bukan. 1500 ya. 1500 tambah 5600, 7100. 7100 dibagi 2000 berarti 71 bagi 2 berapa itu? 3,6. 3,55. 3,55 ya. Nah, berarti kan yang B lebih banyak daripada yang A ya. Berarti A lebih kecil kan benar. Median banyaknya anak dari data gabungan sama dengan 2 kali median banyaknya anak, sama dengan 2 kali median banyak anak di kecamatan A. Oke. Median ya. Tadi kan yang A kita tahu ada berapa data tuh? Ada 2650 ya. Yang A itu kan ada 2650 data. Yang A kan ada 2650 data. Berarti mediannya itu kan tinggal, kalau 4 data, mediannya kan dibagi 2 tambah 1, 2 dan 3. Kalau genap itu kan soalnya ada 2 nanti ya, mediannya maksudnya harus ditambah terus dibagi 2. Ya kan, berarti kalau 2650 data, nanti mediannya mediannya ada di data ini kan kalau dibagi 2 kan 1325 ya. Antara 1325 sama 1326 ditambah dibagi 2. Kita cari yuk data ke 1325 dan 1326. Untuk kecamatan A ya. Kecamatan A ini kan 100 kali 1 kan 100. 450 kali 2 kan 900. 900 tambah 100 kan 1000 ya. 1000 ditambah 3 kali 750 itu berapa? 3 kali 250, 750. Aku tuh suka gitu ya. Lagi mau ngomong tapi malah ngomong jawabannya ya. Jadi kan sampai ini kan 100 tambah 900, 1000 tambah 750. 1750 kan berarti sudah memuat ini toh. Berarti kan mediannya adalah 3 anak ya. Mediannya kan 3 untuk yang kecamatan A ya, mediannya 3. Kalau kecamatan B 7100 data, berarti nanti mediannya itu terletak pada data ini dibagi 2 ya, berarti ya 3550 sama 3551. Ya kita cari data ke dua-duanya itu ya. Kecamatan B kan 300 kali 2 itu berapa? 600 ya. 600 kali 3 1800. Berarti 240. 240 tambah 3000. Wah, ini udah lebih ya, berarti mediannya 4. Mediannya 4 ya. Mediannya 4 berarti median banyaknya anak dari data gabungan. Nah, nggak mau gabungan. Sama dengan 2 kali median banyak dari kecamatan angka 3 ya. Lah, kalau kecamatan ke mediannya kecamatan A3, kalau median gabungan itu 2 kalinya kan berarti mediannya 6 kan? Nggak mungkin nggak sih median 6 ya? Karena kan datanya cuma sampai 5 anaknya. Nggak mungkin mediannya 6 ya. Berarti yang nomor 2 itu jelas salah. Terlalu aneh ya. Soalnya kan median yang A kan 3. Kalau misalnya median banyaknya anak dari data gabungan sama dengan 2 kali median banyaknya anak di kecamatan A, berarti kan 6 tuh. Mediannya kan nggak ada yang anaknya 6 ya, jadi salah. Berarti banyaknya pernyataan benar adalah 3. Oke, sorry ini untuk yang PK ini aku agak males ya, jujur ini semuanya aku males karena aku lagi sakit.
habis sakit maksudnya, dan kemarin banyak kendala yang harusnya Selasa ngefilm, ngevideo, jadi Rabu, jadi Kamis, jadi Jumat. Ya, gitu aja untuk PK semua sepertinya ya. Kalau yang belum ya mohon maaf. Udah itu ya, ini kertas yang tadi ya, semoga bermanfaat yang PK.